Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Jumpa kembali dengan saya, Yohanes Suwandi. Kali ini kita akan bahas salah satu tokoh yang sangat terkenal. Siapakah tokoh yang akan kita bahas? Ya, saya coba kasih clue yang pertama. Ia sejak bayi terpaksa dibuang oleh kedua orang tuanya karena takut akan Raja Mesir yang memerintahkan semua bayi keturunan bangsa Israel untuk dibunuh karena Raja khawatir dengan semakin banyaknya penduduk bangsa Israel sehingga akan timbul pemberontakan terhadap Raja. Ini pikiran dalam hati Raja, sehingga untuk mengurangi jumlah tersebut, seluruh bayi tersebut harus dibunuh. Sudah ada yang tahu tokoh ini? Belum ada yang tahu? Baik, saya berikan clue yang kedua. Ia diangkat sebagai anak oleh putri raja dan diberi nama telah menariknya dari air, sehingga ia dibesarkan dari dalam kerajaan Mesir dan dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Semasa bayi, ia tetap disusui oleh ibu kandungnya, karena putri raja menyuruhnya orang untuk menyusui anak tersebut. Sehingga setelah dewasa, ia menunjukkan jati dirinya sebagai orang Ibrani. Masih kenal dengan tokoh ini? Belum? Baik, saya kasih clue yang ketiga. Nah, kalau clue yang ketiga ini sudah pasti semuanya mengenalnya. Clue yang ketiga adalah tokoh ini pernah dibuat film dengan judul Ten Commandments. Ya, semua menjawab dengan betul. Kalau judul film semua kita ingat, tapi tokoh-tokoh dalam Alkitab kadang-kadang kita lupa untuk mengenal lebih lanjut, yaitu tokoh ini adalah Musa. Di atas saya memberi judul fatal. Nah, kira-kira perbuatan apa yang telah dilakukan Musa sehingga Allah sangat murka? Padahal kita tahu bahwa Musa sangat setia pada Allah. Baik, kita telusurin untuk menjawab jawaban ini, agar kita tidak melakukan perbuatan yang menurut manusia sepele, kecil sekali, tetapi Allah tidak berkenan atas perbuatan kita. Kita pelajari tokoh ini, yaitu Musa. Pada saat muda Musa pernah memiliki catatan kriminal yang tidak tanggung-tanggung, yaitu membunuh. Musa melakukan pembunuhan tersebut karena melihat seorang budak Ibrani yang sedang bertengkar dengan pengawas Mesir. Sebagai keturunan Ibrani, rasa solider yang muncul sehingga dengan spontan memukul pengawas Mesir tersebut, dan pengawal tersebut meninggal dunia. Raja Firaun pada saat itu sangat marah dan berjanji untuk membunuh Musa karena saking takutnya Musa sehingga melarikan diri ke Madian, dan dia menikah dengan Zipora. Bayangkan, seorang yang memiliki catatan kriminal yang sangat besar, yaitu pembunuhan, tetapi Tuhan tetap mau memakai Musa untuk membebaskan umat pilihannya dari perbudakan di tanah Mesir. Perjalanan hidup Musa mungkin kita dapat bagi menjadi 3 tahap, yaitu pada usia sejak lahir sampai 40 tahun sebagai bangsawan di Mesir. Kemudian di usia 40 sampai 80 tahun sebagai penggembala kambing domba. Di usianya 80 sampai 120, Tuhan memilihnya
untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir melalui padang gurun. Banyak orang yang merasa sudah tua untuk mengambil pelayanan. Bayangkan Musa pada umur 80 tahun memulai pelayanan ini. Sama seperti kita kadang-kadang, saya belum pantas untuk melayani. Atau, saya sudah terlalu tua untuk melayani. Beri kesempatan pada yang muda-muda. Jangan menunggu usia lanjut kita baru mulai pelayanan. Selagi kita ada diberi kesempatan, ambillah kesempatan yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita. Biasanya kita berpikir panggilan untuk melayani akan terasa berat. Demikian juga Musa, karena Tuhan memerintahkan Musa untuk memimpin bangsanya untuk keluar dari tanah Mesir. Musa enggan menerima panggilan Tuhan, karena Musa tahu persis bahwa bangsa yang akan dia pimpin keluar dari tanah Mesir adalah bangsa yang tegar tengkuk. Kira-kira Bapak Ibu tahu tegar tengkuk? Ya, tegar tengkuk adalah bangsa yang keras kepala, bangsa yang tidak mau mendengarkan. Dan Musa berpikir bagaimana memimpin orang yang demikian besar dan sudah bertinggal bertahun-tahun di Mesir untuk menuju suatu tempat yang mereka sendiri tidak tahu dan belum ada kejelasan. Lalu Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu ia pandai bicara. Lagi pula telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia bersukacita dalam hatinya. Sebagai seorang pemimpin, Musa adalah sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia di atas muka bumi. Kita sendiri kadang-kadang merasa kewalahan dalam memimpin, misalnya di suatu kepanitiaan dengan jumlah mungkin yang sekitar 50 orang, pasti terjadi adu argumen. Kadang-kadang ya karena suatu kesalahpahaman, ada yang tidak senang sehingga akhirnya mengundurkan diri. Bayangkan Musa pada saat itu memimpin suatu jumlah yang sangat besar, sekitar 2 juta orang, dan dalam jangka waktu yang sangat lama, melewati segala rintangan dan tantangan, bahkan dari kejaran pasukan Firaun. Memang tidak mudah untuk memimpin ini, tapi kita percaya Musa dibimbing oleh Roh Kudus sehingga mampu memimpin bangsanya keluar. Dan kali ini kita mendalami kenapa sampai Musa tidak diperkenankan oleh Tuhan masuk ke dalam tanah perjanjian. Karena Musa telah melakukan suatu perbuatan yang sepele di daerah Meriba, di mana bangsanya kekurangan air, dan Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikian engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan memberi minum umat itu. Tetapi Musa bukan berkata, melainkan memukul bukit batu itu sebanyak 2 kali, karena Musa sudah habis kesabarannya terhadap bangsanya yang selalu bersungut terus-menerus. Dan pada saat itu Tuhan murka karena menganggap Tuhan
tidak menghormati kekudusan Tuhan di depan mata orang banyak. Sebab itu Tuhan tidak memperkenankan Musa untuk masuk ke dalam tanah yang telah diperjanjikan. Perbuatan Musa sebenarnya pada intinya sama, memukul dan berkata, air tetap keluar, tapi Tuhan tidak berkenan. Menurut manusia, itu tidak ada bedanya antara memukul dan berkata. Tetapi di mata Tuhan, Musa tidak menepati janjinya dengan memukul bukit batu itu. Itulah mata air di Meribah, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan Ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Inilah tindakan fatal yang Musa lakukan, yaitu memukul bukit batu, tidak berkata sesuai dengan perintah yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan kehendaki adalah tindakan taat kepadanya. Hal sepele ini berakibat fatal bagi Musa, sehingga tidak diperkenankan oleh Allah untuk masuk ke dalam tanah yang diperjanjikan, yaitu tanah Kanaan. Hikmah yang kita pahami dari Musa ini, satu, panggilan Tuhan tidak tergantung pada kemampuan kita, tapi pada anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Jika sudah yakin Tuhan memanggil kita untuk suatu pelayanan, makanya kesempatan ini harus kita ambil, karena belum tentu kesempatan ini ada untuk yang kedua kali. Dan yang ketiga, banyak orang begitu semangat di awal-awal pelayanan, tetapi karena banyaknya rintangan dan halangan, akhirnya mereka banyak mengalami kegagalan. Bapak Ibu yang terkasih, apabila Bapak Ibu hendak mengetahui tokoh-tokoh yang lain dalam Alkitab dan ingin lebih mengerti akan firman Tuhan, silahkan tonton YouTube-nya Bible Reading with Father Yosef. Bapak Ibu akan lebih mengerti akan firman Tuhan dan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita ini. Dengan hanya memberi konten, like dan share konten tersebut, banyak orang tertolong. Banyak orang, Bapak Ibu sudah dapat membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.